Halo Sobat Elektronik. Oke, sudah lama nih kita tidak... saya lepas masker dulu. Udah divaksin 1 kali aman. Dan di sini pun cuma ada berdua ya, Pak Editor. Oke, jadi langsung aja. Sudah lama kita tidak meng-compare TV ya. Kali ini kita akan meng-compare 43 inch seri premiumnya punya LG dan Samsung. Oke, di belakang saya sudah ada tuh. Ini QLED, ini Nano. Ya, ini 43 Q60T, itu 43 Nano 79. Nah, seperti apa perbedaannya? Cekidot. Oke, langsung ya. Ini demo bawaan dari si LG dan Samsung. Ini harganya sama, hampir sama, 6 juta, 6 juta. Bisa lebih mahal sedikit, tergantung dari toko seperti biasa. Ini dari demo bawaannya, terlihat ya kalau dari sudut pandang mata saya. Ini si Samsung ini memang layar QLED ya, Quantum Light Emitting Dioda. Jadi memang setiap pikselnya mengeluarkan cahaya. Jadi cahayanya berwarna, didukung dengan demo yang bagus sekali dari Samsung. Ya, perpaduan antara warna cerahnya terasa dibandingkan dengan LG ya. LG kita lihat warnanya memang agak sedikit lebih padat ya, bukan gelap ya, agak sedikit dop ya, Pak, bahasa itunya. Jadi dari segi demo memang dari segi pencahayaan memang Samsung lebih unggul sedikit, cuman memang ini bisa diatur ya, pengaturan gambar sih nggak beda jauh. Sebelum masuk ke yang lainnya, kita cek dulu nih dari segi hardware-nya. Ini remote-nya Samsung menggunakan One Remote seperti ini, dan LG menggunakan Magic Remote ya, seperti ini. Magic Remote ini sudah dipakai LG sudah cukup lama, sekitar 3 tahun, dan Samsung itu dulu sempat mengeluarkan ini, sudah tidak mengeluarkan lagi, tuh setahun ini mengeluarkan lagi. Ya, penggunanya sama, ada Google Voice-nya di sini, power, cuman di sini masih ada nomornya, tombol nomornya ini udah nggak ada ya, tinggal pakai ini. Tombol home-nya pun ya lebih simple si Samsung ya. Untuk berat juga lebih berat LG. Kalau ditaruh simpelnya gitu, si LG ini bisa berdiri begini, Samsung nggak bisa. Itu ya kelebihannya. Ya. Itu fisik. Kita langsung coba demo yang sama ya. Sebelum masuk ke demo yang sama, kita cek dulu nih pengaturannya, settingnya ya, setting LG. Nih sudah ada gambar mode jelas. Lalu untuk Samsung kita cek juga di settingnya ya, di menunya. Nah, gambarnya dinamis. Jadi mode tertinggi itu dari LG itu jelas, dari Samsung itu dynamic. Kalau nggak percaya kita buka tuh. Nah, standar tuh jelas. Ini dynamic. Oke ya. Sip. Dari segi fisiknya, sebelum masuk ke tadi saya mau demo itu dulu ya, demo yang sama. Oke, kita lihat demo yang sama. Kita coba cek demo yang sama. Saya nggak pakai demo yang dari YouTube ya, dari karena memang copyright, jadi pakai demo yang ada aja, nggak beda jauh sih nanti. Oke, dilihat ya gambarnya sama. Samsung terlihat seperti full array, bener nggak Pak? Full array, lalu kenapa mati itu? Demo tokonya di open. Oh iya, oke. Nah, langsung begini juga apa-apa. Nah, dari ya terlihat lebih terang Samsung lah ya, dari segi keterangan. Cuman memang kalau yang nggak suka terang banget sih bisa ke LG. Jadi mungkin dari segi panel mungkin berpengaruh ya, Pak Editor. Bener nggak? Tuh, ya. Mungkin dari kamera handphone tuh nggak terlalu terlihat jelas. Jadi langsung saja. Dari segi warna merahnya pun beda. Bawaannya sih saya nggak tahu warna apa gitu dari sana. Dari segi panel, kita cek. Ya, IPS ya. Nah, kalau ini masih rembai-rembai, masih soft panel. Ya, dari segi fisiknya LG masih list yang tebal.
Samsung sudah bezelis ya, sudah lebih tipis kakinya, bedanya ini lancip, ini agak ini. Kita cek di belakang portnya seperti apa. Oke. Ya, untuk port-port di belakangnya, oke, kita cek di port belakangnya. Sini Pak Editor, nih. Ya, dari segi port, ini Samsung ya. Samsung masih menggunakan 3 kabel merah, putih, dan kuning. LG coba cek. Masih menggunakan komponen, cuman ini sih saya yakin udah jarang-jarang banget. Kecuali yang masih punya DVD yang harus menggunakan komponen atau game yang menggunakan komponen. Oke, LAN-nya sama. Di sini satu, di sini juga satu. Untuk optikalnya ada. Ini juga ada optical ya. Lalu untuk HDMI 1. ARC-nya 1. 3 ya, total 3. Oke. Total 3. Sini HDMI, USB-nya 1. Yang Samsung HDMI 3, ARC 1, HDMI 1, ARC-nya 1, USB-nya 2. Oke, beda di ini ada USB ya. USB sama 2. HDMI-nya 1, 2, 3. Ini juga sama. Oke, secara port sama ya. Ini antena USB 1 sama. Oke, sama. Nah, beda jauh ya dari segi ini. Coba dari ininya. Nah, ini 110 watt. Di sini tidak diterangkan berapa fps ya atau berapa hertz. Saya rasa harus kualitas dari QLED dan nano tuh harusnya lebih ini ya, lebih tinggi dari LED biasa. Oke, ini 120 watt, beda 10 watt aja. Oke Pak, duduk lagi Pak. Kita sekarang cek ke menu-menu apa aja yang ada di masing-masing brand. Kita coba di settingnya ya. Setting. Ini Samsung. Kebetulan saya di rumah juga TV-nya Samsung sama LG gitu. Oke ya. Gambar, metode gambar, mode jelas. Di sini ada berapa metode? Ada pengaturan ahli, standar. Di LG itu ada jelas, standar, eco, cinema, lebih banyak ya. Ada mode sepak bola juga. Oke, ada HDR efeknya. Kita langsung ke suara. Di LG dia ada suara apa aja. Oke. Samsung speaker TV, ada optik, ada Bluetooth, sudah Bluetooth juga. Kalau dari oke ya. Mode suara dulu. Bentar. Tadi itu ke suara ini ya. Keluaran suara ya. Coba kalau keluaran suara di LG itu ini nih. Nah. Oke, speaker TV, Bluetooth, perangkat seluler, optik, HDMI, ARC, suara surround. Oke, lebih banyak menunya di LG. Cuman rata-rata sih tergantung kebutuhan ya. Butuh nggak gitu untuk itu. Oke, ini suara modenya Samsung memperkeras. Suara adaptif. Adaptif itu yang kalau ada suara burung mengikuti gitu, semacam Dolby lah. Cuman teknologi di Samsungnya disebut adaptif. Dan untuk punya LG nih, ada suara musik, permainan, suara AI, standar, sinema, wah suara jernih 3. LG banyak pilihan ya. Oke, langsung ke menu berikutnya. Ada apa lagi di belakangnya? Siaran. Oke. Ada pewaktu tidur. Ya, di sini ada jaringan seperti biasa. Ini umum. Umumnya ada jaringan, manajemen sistem biasa. Tuh, ada fitur pintar juga. Kita cek, ada tuh pengaktifan otomatis smart hub. Ya, ada AirPlay juga. Kalau di sini semua pengaturannya coba kita lihat. Oke. Ini sih ya hampir sama menu aksesibilitas, pendukung. Oke. Nah, ini nih menu umumnya itu berbeda ya. Oke, suara, ada layanan EA, ada bahasa,
Untuk di Samsung itu ada manajemen sistem, di LG ada lokasi, ada pengatur waktu juga, ya, ada pengaturan beranda. Sip, nggak beda jauh sih ya. Kita ke menu Smart TV-nya. Coba menu Smart TV-nya seperti apa? Biasanya di home nih. Home-nya mana nih Pak Editor? Dashboard rumah. Oke, kita ke dashboard rumahnya LG dulu Pak Editor. Langsung masuk ke menu Smart-nya di Samsung. Nah, menu Smart Samsung seperti ini ya tampilannya. Tuh, ada ambient mode di LG. Coba lihat, ya. Di sini ada media server, ada, wah lengkap dah. Sama ya, sudah Apple AirPlay juga. Kalau dari menu sih saya lebih pilih LG ya, lebih mewah, bener gak Pak Editor? Iya. Kayak lebih mewah, tampilannya lebih bagus sih. Ya, ini juga sudah ada YouTube. Oke. Ini harus dihubungkan ke perangkat. Oke. Ya, sudah. Nah, ini dia. Nah, tuh hampir sama, cuman lebih apa ya? Lebih estetik punya LG ya. Ada HBO Go. Sama ini juga HBO Go, Apple TV, Prime Video sama. Oke. Ini sih secara menu sama, cuma beda tampilan aja. Nah, untuk menu yang dipakai itu untuk si LG itu namanya WebOS, Samsung itu Tizen. Ya. Bagus mana? Bapak Editor, seperti yang sudah sering-sering ditanyakan, bagus mana? Itu mah kebutuhan ya, bener gak? Iya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan harga, sesuaikan dengan apa namanya, after sales-nya di tempat sobat elektronik mau beli ya. Mending mana sih, QLED, Nano, 4K biasa, LED biasa, atau Full HD? Disesuaikan dengan kebutuhan, maunya mau apa? Suka nonton film, suka nonton apa HBO Go, suka nonton apa namanya, acara-acara yang membutuhkan resolusi yang bagus, itu memang harus mengambil ini. Cuman kalau kebutuhan di rumah hanya menonton YouTube dan nonton TV aja, Smart TV Full HD sudah cukup, atau Android TV Full HD sudah cukup ya. Mungkin itu dari saya. Bapak Editor, ada tambahan mungkin yang mau tanyakan sebagai customer? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke, semoga bisa membantu dalam membeli televisi. Terima kasih. Assalamualaikum.